Pertanyaannya itu Yesus kan mati ya? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mati dan bangkit lagi. Pertanyaannya yang mematikan itu siapa ya Mbak? Dia mati atas kehendaknya sendiri, atas kuasanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa supaya bisa turun ke dalam dunia orang mati. Bapak itu siapa ya Bapak itu? Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Bapak itu Tuhan bukan Mbak ya? Bapa adalah Allah. Bukan Tuhan. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus. Berarti yang dimaksud Tuhan bukan Bapak ya gitu. Ya, pikul salib itu nggak ada yang gampang, Pak. Iya benar. Kayak jalan-jalan di taman itu namanya bukan pikul salib, Pak. Tamasya. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa Ini ini? si Juma, ini si Juma. Jom. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Pemirsa, pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Kristen yakni Agatha berhadapan dengan debater Islam yakni Bang Zuma. Ada yang menarik dari video ini, yang mana saat Agatha sedang live di forumnya, kemudian Bang Zuma masuk dengan akun samaran, yakni dengan nama apologet Islam. Di sini Bang Zuma merasa penasaran karena Agatha ini digadang-gadang adalah seorang yang cerdas dalam agamanya, karena ia seringkali berdebat dengan orang-orang Islam yang awam untuk kemudian mencoba memurtadkannya. Hal itulah yang kemudian membuat Bang Zuma merasa penasaran untuk mengajaknya diskusi ataupun debat. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat muslim dari pemurtadan agama, terutama bagi mereka yang masih awam tentang Islam, bukan untuk saling mengejek antara agama yang lain. Simak video ini. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa Ini ini? si Juma, ini si Juma. Jom. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya nggak apologet? saya Bang Zuma. Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi itu Bukan apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar Erben. Apologetika itu justru Sabar, Petrus. saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, bro. Sabar. Apologet itu Bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang Salah. harus pahami. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat persidangan salah. Perhatikan ya. gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau Berarti kamu nggak mendengar. Bukan, saya Dengar paham, dulu. saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus yang mengajarkan Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan Tadi kan sopan, kau bilang kan apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya Iya. sudah kasih data. Memang Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang Petrus nulis, sudah gitu. membela Udah, iman jangan Kristen ngotot. di hadapan mahkamah agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, minta Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan mahkamah iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Salah.
Juma Salah, diajarin. salah. Diam Kamu dulu itu- ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya ini udah. ahli Bible. Saya itu Waduh. kalian yang harus Kalau belajar belum Bible. lanjut. Kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Tenang, ya. Kasihan. Iya, kasihan Di, kamu di room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama Iya, coba, di coba kamu room ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. sama Oke, saya. saya tunjukkan, silakan. Agatha. Oke. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Para rasul, tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, Telinganya itu dipakai Paulus ya. bela iman Ini Kristen. Kisah Oke. Rasul pasal 4. Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes ya. di hadapan Mahkamah Agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Tuh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah. ada dikatakan idiot ya. Kalau ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. A few moments later. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan, Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya, Pak. Jangan gitu, kamu bisa aku beli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang, beli aku berapa? gerjamu seluruh Indonesia bisa aku beli Agatha. Wow. Di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Juma termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa Di mana? ada Ini saya Muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini berlian. teks Yunani yang mana di sini kata idiot? Iya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan saya Kisah aja. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Yaudah, ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya dan Ya udah nih, tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Yunani-nya apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani-nya apa? idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Nah, udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus, dengar. Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya Enggak, kan? bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah takut. Bentar. Jangan di-mute. Di sini. Enggak usah Oke, takut. tenang ya. Kalian murid Kita bicara. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman Kristen. bentar. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dan dihilangkan. mereka mengenal keduanya sebagai pengikut dihilangkan. Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. Dipotong katanya. Tidak terpelajar. Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan- makanya Bentar Bang dulu, Sumul hadir bentar dulu, untuk ngajarin bentar dulu. kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Dengar. Ya, Lu kan silakan. lagi Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Iya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Iya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini Loh, Lukas. lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika sidang Lukas. itu Ketika sidang melihat itu melihat keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di bahwa sini lihat keduanya dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? terpelajar. Ini. Cuma kamu punya Dan mata atau... mengetahui. Juma. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan, siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah Agama. Anda dapat melihat bagian yang kami lingkari. Di situ terlihat jelas bahwa Bang Zuma di-mute kembali. Ini adalah room milik Agatha sehingga ia seenaknya saja membisukan audio dari Bang Zuma di saat Bang Zuma sedang melakukan perlawanan argumen dari rekannya tersebut.
Di sini terlihat bahwa saudara Erben ini sedang berusaha membersihkan tuduhan dari kata-kata Bang Zuma di depan pengikutnya, yang mana Bang Zuma mengatakan Yohanes diantaranya adalah idiot. Anda akan melihat apa yang terjadi setelah audio Bang Zuma kembali dibuka. Simak video ini. Mahkamah Agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Zuma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata Mahkamah Agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Di mana murid Ini juga yang mengatakan, paham. jadi tidak masalah karena ini tuduhan. Anda ini sudah akui. tuduhan dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan Anda idiot sudah- itu, idiotai itu kepada orang-orang tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- tunggu sabar, gantian Dan yang kita. mengatakan itu adalah Mahkamah Agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang mengatakan di sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia Ya, kali ini langsung diturunkan. Ya, langsung diturunkan. Sepertinya Agatha kepanasan saat Bang Zuma menyatakan dengan lantang bahwa Yohanes itu memang idiot. Lalu dia dengan sengaja menurunkan Bang Zuma dari forum diskusi dengan emosi meledak-ledak. Padahal Bang Zuma belum mengatakan ataupun menjelaskan alasan mengapa Bang Zuma sampai mengatakan hal demikian. Baik, setelah ini Bang Zuma kembali live di akunnya sendiri dan kemudian menjelaskan mengapa dia mengatakan Yohanes itu idiot. Simak video ini. Sok ngajarin lu, Zuma. Iya, itu menghina ya. Huruf aja kok sota. Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi emang ciri Islam kayak gini banget ya. Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada kepanasan Mahkamah dia, Agama kan. sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku di-kick. Aku di-kick sama mereka. Ya Allah, di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga?
Kita lihat 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kalau Agatha mau lawan murid saya nih, terima kasih dia beli cash 20 juta. Agatha, kalau mau. Tapi sampai sekarang nggak, tantangan saya nggak terima. Karena kalau saya yang ke tempat video, yang ada cuma dikit video. Bulan kemarin kan saya naik di komannya dia. Masya Allah, itulah akhir dari diskusi ataupun debat pada video ini, yang mana Bang Zuma telah membuktikan bahwasanya terdapat perbedaan ayat, yang sebenarnya tidak hanya satu ayat yang kontradiksi di dalam kitab suci mereka, melainkan masih banyak sekali ayat-ayat yang berbeda-beda. Baik dari perjanjian lama ke perjanjian baru maupun kitab-kitab yang lainnya. Jika kita mau berpikir dengan pikiran yang jernih, apakah bisa Bible itu dinamakan kitab suci, sedangkan di dalamnya sangat banyak sekali campur tangan manusia? Sangat berbeda sekali dengan kitab suci agama Islam yakni Al-Quran, yang mana isi Al-Quran masih sama dengan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Kesucian atau kemurnian yang masih sangat terjamin, karena sangat banyak sekali para penghafal Al-Quran di bumi Allah ini. Jika ada satu ayat saja yang berubah, maka akan gempar dan bisa menjadi trending topik pembicaraan. Jika Anda saudara Kristenku masih tidak percaya, saya tantang Anda untuk mencari satu kesalahan saja di dalam Al-Quran. Jika Anda menemukannya, maka saya bersedia untuk memeluk agama Anda. Namun jika tidak, maka Andalah yang harus memeluk Islam. Islam adalah agama yang benar, agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga tayangan ini bermanfaat.